Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pengacara di Tenggarong, Kutai Kartanegara diamankan polisi setelah mengancam seorang ASN menggunakan golok. Diduga keduanya terlibat masalah terkait pekerjaan. Seorang pria berkendara mobil langsung menabrak sepeda motor yang terparkir di kawasan Jalan Belinda, Timbau, Tenggarong, Jambi. Kemudian pengendara mobil yang diketahui berprofesi sebagai pengacara keluar dengan membawa golok. Sontak korban pemilik motor seorang ASN menghampiri pelaku dan terlibat cekcok. Di kantor polisi pelaku mengaku dendam kepada korban. Diketahui keduanya terlibat masalah terkait pekerjaan. Tidak, janjian. Jadi si korban dengan pelaku ini, tersangka ini janjian ketemu di Jalan Belida. Kemudian si tersangka ini datang menabrak kendaraan dari pelapor. Yang mana DSB ini pekerjaannya adalah seorang advokat dan pelapor ini adalah seorang PNS. Kemudian untuk motif perbuatan yang dilakukan adalah motif sakit hati atau dendam. Belum diketahui permasalahan pekerjaan apa yang menyebabkan keduanya cekcok. Pelaku ditahan di Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Seorang pencuri HP tertangkap warga di Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Seorang ibu yang emosi mencoba menghakimi terduga pelaku. Seorang pencuri HP tertangkap warga di Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sebelum ditangkap, pelaku dan dua temannya sempat kabur dan masuk ke area pemakaman untuk bersembunyi. Satu pelaku tertangkap setelah warga mengepungnya. Menghindari amuk warga yang lebih parah, pelaku dievakuasi petugas. Pasangan muda suami istri di Pekanbaru Riau mengedarkan narkoba. Modus pelaku dengan berjualan pakaian. Polisi menggeledah tas koper milik pasangan suami istri CCP dan MMA dari sebuah rumah kos di Jalan Karya 1, Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Dari pasangan muda ini ditemukan barang bukti sabu 1,6 kg, lebih dari 3.000 butir pil ekstasi dan 3.000 butir pil Happy Five. Pasangan ini sudah 2 tahun mengedarkan narkoba di sekitar kota Pekanbaru dan mendapatkannya dari seorang pria yang kini masih diburu polisi. Saat beraksi, para pelaku berpura-pura berjualan baju di depan rumah kos. Setelah dilakukan pengembangan, satu pelaku kembali tertangkap. Dari pelaku AA, disita 4,5 kg sabu dan lebih dari 45.000 butir pil ekstasi. Barang bukti yang didapat, teman-teman, ya, ini berada di kamar kos. Jadi ternyata dua suami istri ini profesinya pedagang. Di depan mereka berjualan baju, ruko yang digunakan. Di belakang pintu itu rumah kos mereka. Jadi ditemukan di kamar kos mereka ini. Ketiga pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Modus jadi asisten rumah tangga, seorang pria di Bandar Lampung ditangkap usai nekat mencuri mobil majikannya. Aksi pelaku terekam CCTV. Rio Saputra, 22 tahun, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Batubara, Sumatera Utara. Pelaku berpura-pura menjadi asisten rumah tangga, kemudian nekat membawa kabur mobil majikannya. Ternyata pelaku merupakan spesialis pencurian mobil mewah. Pelaku mencuri mobil berikut surat kelengkapan dokumen kendaraan. Berinisial RS, 22 tahun, merupakan suatu karyawan
yang telah melakukan pencurian terhadap kendaraan dan uang. Selanjutnya, Dirtekap 30 Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan dan menangkap di Medan. Mobil hasil curian tersebut digunakan pelaku untuk travel gelap dan rencananya akan dijual kepada seorang penadah dengan harga 60 juta rupiah. Kamu ngambil penumpang di situ? Iya, karena duit habis. Ya. Iya, Pak, betul. Berapa itu satu orang itu? 200.000. Rencana mau dipakai sendiri apa dijual? Rencana mau dijual. Mana mau dijual? Di Mana? Medan. Harga berapa? 60 juta. Udah ada yang mau nampung ya? Belum. Polisi mengamankan 2 unit kendaraan yang dicuri. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Sebuah motor milik penghuni kos di Jalan Laksana Sawah Besar, Jakarta Pusat hilang dicuri. Pelaku yang beraksi sendiri mencuri motor hanya dalam waktu 1 menit. Seorang pemuda yang memakai sweater dan berpenutup kepala menunjukkan gelagat mencurigakan di Jalan Laksana Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah motor yang terparkir menjadi incaran pelaku. Hanya butuh waktu sekitar 1 menit, pencuri yang beraksi sendiri membawa kabur motor metik milik seorang penghuni kos. Korban memarkirkan kendaraannya di luar rumah kos karena motornya tak bisa masuk akibat proyek perbaikan saluran air. Aksi pencurian baru diketahui saat akan berangkat kerja pada pagi hari. Kalau di sini sebelumnya sering kehilangan juga, ada 2 unit motor juga yang hilang. Tapi buat sekarang motor saya juga hilang. Sementara motor saya ditaruh di luar dikarenakan ada pembangunan jalan di depan, jadi motor saya nggak bisa dimasuk di tempat kosan. Jadi saya sementara ditaruh di luar dulu. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan kasusnya ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat pria yang ditemukan di Jalan Pidada, Kota Denpasar, Bali, ternyata korban rekayasa pembunuhan. Korban dianiaya dalam kondisi mabuk miras, dibuang di tepi jalan seolah akibat kecelakaan. Mayat Jape Rina Agus ditemukan warga di selokan Jalan Pidada, Kota Denpasar, Bali, sempat disangka korban kecelakaan. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan sejumlah luka di tubuh korban. Sepeda motor korban juga berada di lokasi temuan mayat. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan memeriksa sejumlah saksi, Jape Rina ternyata merupakan korban pembunuhan. Di lokasi penemuan mayat, polisi menemukan barang bukti benda keras yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk menganiaya korban. 3 teman korban ditangkap dan mengakui melakukan penganiayaan. Sebelum melakukan pembunuhan, korban pesta minuman keras bersama 3 pelaku hingga terjadi pertengkaran dan penganiayaan. Dalam rekonstruksi, tersangka Minto dan Langu memperagakan adegan pembuangan mayat. Sementara 1 tersangka lain diperankan oleh polisi. Di Jalan Pidada, para tersangka memperagakan membuang korban yang sudah dalam kondisi tewas. Korban dibawa dengan sepeda motor dari lokasi pesta minuman keras Jalan Kusuma Bangsa, Kota Denpasar. Para tersangka membuang mayat serta meninggalkan sepeda motor korban seolah terjadi kecelakaan. Akan hubungkan dengan hasil daripada lab forensik ya, lapor mengadakan ini kemarin. Jadi kita melihat daripada kapan mayat itu, sekitar 6 jaman lah ditemukan. Dari rekonstruksi tujuan tersangka ngebuang jenazah korban di sini apa deh? Ya kelihatannya kalau dilihat dari sana dia tempat ramai karena itu pemukiman, kemungkinan yang menghilangkan jejak saja. Dalam rekonstruksi, 2 tersangka memperagakan 68 adegan di 3 lokasi berbeda, sejak pesta minuman keras, penganiayaan, dan pembuangan mayat. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, serta peralatan yang digunakan untuk membunuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Seorang remaja membobol kotak amal yang berisi uang ratusan ribu rupiah dari sebuah masjid di Purwakarta, Jawa Barat. CCTV merekam aksi pelaku yang telah 10 kali beraksi. Seorang pria mencuri kotak amal dari sebuah masjid di Citalang, Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku masuk melalui pintu belakang masjid dan langsung mencuri kotak amal. Sambil berlari, pelaku membawa kotak amal yang berisi uang ratusan ribu rupiah menuju kamar mandi masjid. Pelaku yang beraksi sendiri telah 10 kali mencuri. Pemirsa, seorang penjaga kebun sayur ditemukan tewas dalam gubuk di Purwakarta, Jawa Barat dengan kondisi luka akibat benda keras. Pelaku pembunuhan diduga mencuri alat pertanian. Warga desa Cinangka, Purwakarta menemukan Edi Sunaria, penjaga kebun, tewas bersimbah darah di dalam gubuk. Pria lanjut usia ini setiap hari menjaga kebun dan tinggal di gubuk. Setiap pagi, korban biasanya menyapa warga yang melintas. Mesin nggak ada? Ya itu, ada di sini, terus lihat gembok. Lihat gembok, Ya, terbuka? Iya, gudang apa. Terus lihat ini, udah meninggal, posisi diketahui kapan? Ya pas lihat semua udah nggak ada, saya lihat di pintu di sini jendela, terus saya langsung minta tolong sama orang-orang. Semalam bareng sama ini? Enggak. Saya pulang sore. Pulang yang di sini? Yang di sini bapak sendiri, babe. Polisi melakukan penyelidikan, mengumpulkan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan saksi dari warga sekitar. Pemilik kebun yang datang ke lokasi mendapati sejumlah alat pertanian hilang. Korban selama ini menjaga hasil perkebunan dan peralatan pertanian. Korban masih berkerabat dengan pemilik kebun. Ada pompa air, ada mesin bor, terus ada semprotan, namanya gitu. Cuman dia bilangnya mesin aja pada hilang. Paman. Oh, paman bapak. Ini paman istri. Pak enggak? Nah, musuh punya ini. Selama ini kalau di sini sih orang-orang ya baik lah gitu, kayak nggak ada masalah. Temen yang di sawah juga sering ke sini ngopi segala macam itu nggak. Berarti selama ini korban dikenal bersikap baik pada warga sekitar. Ibu juga di sini. Ya, kadang ditemani, kadang enggak gitu. Ada orang tua lagi sakit di sana. Oh, berarti tadi malam ibu pulang dulu ke rumah gitu? Iya, kemarin lah, satu apa gitu. Hasil penyelidikan polisi, pelaku pembunuhan mengambil sejumlah barang di perkebunan. Untuk dugaan sementara ini pelaku curas. Pelaku curas? Ya. Untuk di korban sendiri, meninggalnya untuk pemeriksaan sementara luka di bagian apa dan meninggal karena apa nanti? Kalau untuk secara fisik kita lihat luka sebagian besar ada di bagian kepala. Ya, namun kita belum bisa tentukan luka itu luka apa. itu barang-barang yang hilang kan apa saja? Untuk barang-barang yang hilang ini kebanyakan barang yang dipergunakan oleh petani atau mesin-mesin yang ada di perkebunan. Polisi masih memeriksa saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan, sementara jenazah korban dimakamkan setelah menjalani otopsi di rumah sakit. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan.